Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Rahmadia dengan NIM F1C220010, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah geometri, yaitu materi hasil kali transformasi. Hasil kali transformasi pertama ada definisi, di mana andaikan F dan G dua transformasi dengan F memetakan V asal ke V hasil dan G transformasi G memetakan V asal ke V hasil. Maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai G bundaran F terhadap titik P sama dengan GFP di setiap P pada bidang V. Terdapat di teorema yaitu jika F transformasi memetakan V asal ke V hasil dan G memetakan V asal ke V hasil masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H itu sama dengan G bundaran F memetakan V asal ke V hasil adalah juga suatu transformasi. Untuk membuktikan bahwa H sama dengan G bundaran F suatu transformasi, maka harus dibuktikan dua hal, yaitu H surjektif dan H injektif. Yang pertama kita akan membuktikan H surjektif. Karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V, dan daerah asal G juga seluruh V sebab G suatu transformasi juga. Apabila suatu peta Y pada bidang V, apakah ada X sehingga HX sama dengan Y? Akan dibuktikan Y sama dengan HX. Karena G transformasi, maka setiap Y pada bidang V itu bagian dari Z pada bidang V dan juga Y, di mana Y sama dengan GZ. Karena V suatu transformasi, maka pada Z setiap X, ZX pada bidang V, Z sama dengan Fx. Maka Y sama dengan GFX atau Y sama dengan G bundaran Fx. Jadi, Y sama dengan HX dan terbukti H surjektif. Yang kedua akan dibuktikan bahwa H injektif. Artinya jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama pula dengan HQ pada setiap P. Q bagian V. Ambil P, Q bagian V dan P tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas bahwa GFP tidak sama dengan GFQ karena G injektif. Diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP tidak sama dengan GFQ di setiap P Q pada bidang F. Jadi H injektif. Karena H surjektif dan H injektif, maka H suatu transformasi. Jadi terbukti bahwa H sama dengan G bundaran F suatu transformasi pula. Di sini terdapat contoh soal, yaitu diketahui T dan S itu isomer. Maka selidikilah yang pertama
TS sebuah isometri. Yang kedua, TS sama dengan ST. Yang ketiga, jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TS kali G juga sebuah garis. Yang keempat, jika G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TSG, H aksen juga sama dengan TSH, maka G sejajar dan G aksen sejajar dengan H aksen. Pembahasan untuk yang pertama atau A, T dan S adalah isometri sehingga T dan S adalah suatu transformasi. Berdasarkan teorema, jika pemetaan F terhadap V asal terhadap ke V hasil dan pemetaan G terhadap V asal ke V hasil masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G bundaran F pemetaan V asal ke V hasil adalah juga suatu transformasi, maka TS juga transformasi. ADB apakah TS isometri? Maka langkah pertama, ambil sembarang titik A, B pada bidang V, di mana SA sama dengan A aksen, SB sama dengan B aksen. Karena S isometri sehingga AB sama dengan A aksen, B aksen, di mana T aksen sama dengan A double aksen, TB aksen sama dengan B double aksen. Karena T suatu isometri sehingga A aksen, B aksen sama dengan A double aksen, B double aksen. Dengan demikian AB sama dengan A aksen, B aksen sama dengan A double aksen, B double aksen. Di sini terdapat TSA sama dengan TSA, itu sama dengan TA aksen sama dengan A double aksen. Di sebelahnya TSA itu sama dengan TSA, itu sama dengan TB aksen sama dengan B double aksen. Karena AB sama dengan A double aksen, B double aksen, sehingga TS sebuah isometri. Jadi terbukti TS adalah suatu isometri. Yang B ADB TS itu sama dengan ST. Yang C, apabila G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TSG juga sebuah garis. Diketahui bahwa TS sebuah isometri. Berdasarkan teorema sebuah isometri memetakan garis menjadi garis. Maka G aksen sama dengan TS. G adalah sebuah garis. Jadi pernyataan jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TS. G juga sebuah garis itu benar. Yang D, apabila G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TSG, H aksen sama dengan TSH, maka G aksen sejajar dengan H aksen. Karena TS sebuah isometri, berdasarkan teorema sebuah isometri mengawetkan kesejajaran dua garis, sehingga diperoleh G aksen sejajar dengan H aksen dengan G aksen sama dengan TSG, H aksen TSH, G sejajar dengan H. Jadi pernyataan apabila G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TSG, H aksen sama dengan TSH, maka terbukti G aksen sejajar dengan H. Atau dapat pula dikatakan bahwa pernyataan tersebut benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.